Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, tadi kita sudah melaporkan ke Propam Mabes Polri, di mana akun Facebook Peggy ini kan sudah disita lah sama pihak penyidik. Nah, ini kita cek juga bahwa ada postingan-postingan Peggy ini yang hilang. Postingan seperti apa misalnya? Ya, terkait dia keberadaan di Bandung. Tuh, nah ini kita juga alhamdulillah kita tidak kalah cepat. Kita juga sudah mendokumentasikan bahwa postingan-postingan tersebut. Itu tadi kan dilaporkan bahwa ada akun Facebook disita, kemudian oleh polisi, kemudian dikurangi kan gitu kan. Dikembalikan lagi tapi ada yang hilang postingan. Ini masalahnya adalah masalah pokoknya adalah ini kan cuman rebutan alibi, Pak. Alibi daripada kuasa hukum Peggy yang mengatakan bahwa dia itu tidak bersalah. Nah, sementara polisi mencari punya alibi yang bertentangan kan gitu kan. Nah, sekarang tinggal adu bukti aja alibi yang mana yang lebih kuat kan gitu. Kasus Vina hanya bisa ditemukan misteri siapa dalang di belakang kasus ini apabila dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Jokowi. Tim pencari fakta ini akan bertugas menjawab tuduhan-tuduhan yang ada di medsos. Satu, apakah benar ada keterlibatan keluarga bupati? Periksa semua foto-foto dari anak bupati tersebut. Ada nggak yang mirip Peggy dan sebagainya. Yang kedua, apakah benar ada keterlibatan keluarga atau keturunan atau cucu dari oknum polisi senior? Periksa semua oleh tim pencari fakta. Belum tentu mereka terlibat, belum tentu mereka ada kaitan dengan kasus ini, tapi masyarakat sudah keburu curiga. Medsos hampir 90% menuduh yang begitu-gituan. Makanya tim pencari fakta yang bukan dari kepolisian meneliti, menganalisa semuanya untuk menjawab semua tuduhan masyarakat ini. Termasuk tentu yang paling fatal adalah siapa dalang pembunuhan ini. Kenapa BAP 2016 dengan BAP 2024 bertentangan satu sama lain. Nah, oleh karena itu menurut saya Kompolnas ini harus berani mendorong, hentikan sejenak ini karena polisi nggak konsisten. Karena saya bilang nih, saya ingatkan loh melalui pengadilan, ini penghinaan kepada pengadilan. Dapat loh teman-teman penyidik itu dijerat, itu berbahaya. Tetapi sekaligus melecehkan yaitu putusan pengadilan, kemudian pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Jadi soal kepastian sudah selesai, Pak Yusuf. Oleh karena itu saya terus terang, kalau kita menyelesaikan negara hukum kita, pengadilan kita, apalagi kepolisian, stop sekarang berkas daripada Peggy Setiawan, berikan kesempatan kepada 7 terpidana, kemudian untuk melakukan PK, karena cara satu-satunya itu sehingga di situ menurut saya polisi kita, kepolisian kita bisa selamat menurut saya. Oke, hukum jalankan saja. Sekarang ini kan prosesnya kan lagi proses penyidikan. Polisi itu cuma mencari barang bukti, alat, dan kalau cukup menyatakan itu tersangka, udah kirimkan ke jaksa. Baik. Pak Arianto, saya harus katakan ini serius. Saya bukan asumsi. Udah serius. Tapi itulah saya putusan pengadilan, bukan asumsi. Putusan pengadilan, Pak Arianto setuju nggak kalau ada 3 DPO? Saya memastikan dulu. Saya tidak perlu setuju apa tidak itu. Loh, berarti ya itu. Berarti dalam hal itu saya kira Pak Arianto berarti tidak mengakui ada 3 DPO kalau begitu. Baik, nanti kita berarti dia tidak mengakui 3 DPO. Termasuk dia harus disclaimer. Baik, supaya saya jangan dituduh asumsi. Itu keputusan pengadilan. Jalan terbaiknya adalah tidak usah memaksakan waktu harus selesai dalam sekian waktu. Caranya bagaimana? Ya tangguhkan saja. Dengan ditangguhkan berarti penyidik Polri sudah terhilang beban dari desakan publik dan desakan waktu. Kenapa? Orang yang ditangguhkan bukan berarti bahwa dia tidak terbukti tidak bersalah, tetapi tidak ditahan, penyidikan berlanjut. Penyidik Polda Jawa Barat melimpahkan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Eki atau Eki di Cirebon dengan tersangka Peggy Setiawan alias Peron ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni.
Jadi berkas sudah lengkap dilaksanakan penyidikan dan Kamis besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, kata Sandi di Mabes Polri Jakarta Rabu 19 Juni 2024. Jenderal Polisi Bintang 2 itu menyebut perlimpahan ini dilakukan setelah berkas perkara tersangka Peggy alias Peron dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Dia menjelaskan bahwa penyidikan kasus ini bukan baru-baru ini saja, tetapi sudah bergulir sejak 2016 ditangani oleh Polres Cirebon. Namun karena tempat kejadian perkara berada di dua tempat, yaitu TKP penemuan kecelakaan lalu lintas dan TKP terjadinya penganiayaan, yaitu ada di Polres Cirebon dan Kota dan Polres Cirebon Kabupaten. Sehingga kasus ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat agar penanganan lebih komprehensif, katanya. Dalam penyidikan kasus Peggy alias Peron, kata dia, penyidik memeriksa sebanyak 70 orang saksi dan 18 diantaranya saksi yang memberatkan tersangka serta saksi yang meringankan. Ada juga saksi ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkapkan kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kami lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya, kata Sandi. Dengan dilimpahkannya perkara ini, kata Sandi, maka kasus pembunuhan Vina dan teman laki-lakinya dengan tersangka Peggy alias Peron segera disidangkan seperti yang sudah berlaku terhadap 8 tersangka sebelumnya. Penyidik Polda Jawa Barat melimpahkan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Eki atau Eki di Cirebon dengan tersangka Peggy Setiawan alias Peron ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni. Jadi berkas sudah lengkap dilaksanakan penyidikan dan Kamis besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, kata Sandi di Mabes Polri Jakarta Rabu 19 Juni 2024. Jenderal Polisi Bintang 2 itu menyebut perlimpahan ini dilakukan setelah berkas perkara tersangka Peggy alias Peron dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Dia menjelaskan bahwa penyidikan kasus ini bukan baru-baru ini saja, tetapi sudah bergulir sejak 2016 ditangani oleh Polres Cirebon. Namun karena tempat kejadian perkara berada di dua tempat, yaitu TKP penemuan kecelakaan lalu lintas dan TKP terjadinya penganiayaan, yaitu ada di Polres Cirebon dan Kota dan Polres Cirebon Kabupaten. Sehingga kasus ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat agar penanganan lebih komprehensif, katanya. Dalam penyidikan kasus Peggy alias Peron, kata dia, penyidik memeriksa sebanyak 70 orang saksi dan 18 diantaranya saksi yang memberatkan tersangka serta saksi yang meringankan. Ada juga saksi ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkapkan kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya